adanya putusan vonis untuk Aji yang sekitar 6 tahun 6 bulan ya. Kabarnya putusan tersebut lebih berat daripada yang diajukan oleh oleh JPU. Gimana itu Bang? Ini jadi tanda tanya besar. Kenapa jaksa penuntut umum itu terlalu rendah hukumannya, tuntutannya. Tapi hakim membuat terobosan. Tapi terlepas dari tuntutannya rendah, hakim telah melampaui batas tuntutan jaksa. Ini merupakan satu keyakinan yang kita anggap terbaik gitu. Nah, walaupun misalnya hukuman itu tidak, ya harusnya kan kalau kisos itu mati-mati, buta-buta gitu. Karena Agus ini orangnya seperti mayat hidup yang tidak melihat jalan gitu, kira-kira seperti itu. Karena jahatnya perbuatan dilakukan oleh. Nah, seandainya pun nanti dia keluar dari penjara, kemudian ada yang butain mata dia supaya sama, kemudian membutainya itu dihukum 3 tahun dengan alasan balasan. Ya. Bagaimana perasaan dia kalau dia buta juga, kira-kira begitu. Tapi dengan adanya vonis itu 6 bulan tersebut puas nggak sih Bang? Abang udah kuasa hukum dari Agus nih. Ya tetap tidak puas karena namanya juga orang buta kan, karena walaupun juga dia dihukum 100 tahun juga itu nggak puas juga karena Agus tidak membuat matanya Agus terang dan melihat kembali karena putusan itu gitu. Beda kalau korupsi kan ganti rugi kan kembali uang. Tapi kalau buta ini memang buta permanen kan, kira-kira seperti itu. Ini kan bisa dibilang kan untuk keadilan untuk Agus dalam perjuangan. Kalau keadilan itu nggak bisa, itu kan fungsi peran pembelaan Agus itu tertumpu pada jaksa penuntut umum gitu. Jadi yang mewakili negara itu adalah, mewakili warga negara adalah jaksa, walaupun cuma 5 tahun dituntut gitu. Tapi menurut saya hakim sudah menambah 6 tahun, itu luar biasa. Yang nggak biasa itu kalau dikasih turun setengah di bawah atau sama gitu. Tapi satu lompatan keadilan yang luar biasa lah menurut saya. Terima kasih Pak Hakim Majelis. 6 tahun itu memang waktu yang lama, tapi masih banyak lagi hukuman-hukuman yang harus diterima Haji. Hukuman sosial, mudah-mudahan. Mungkin suatu saat ada yang nyolok matanya kan, kita nggak ngerti juga. Tapi Pak, ini kan bisa dibilang kan Aji kan masih diberikan waktu selama 7 hari untuk mengajukan banding. Jika dari pihak Agus mengajukan banding, mungkin seperti apa nih? Ya, Agus nggak bisa banding, paling jaksa. Maksudnya dari pihak Jaksa mungkin banding, mungkin dianggap ketinggian, tapi kelewatan kalau jaksa udah terbukti dituntut 6 tahun 6 bulan, tiba-tiba jaksa harus banding. Saya rasa dari pihaknya pelaku kejahatan itu aja mungkin dia menganggap, ya mudah-mudahan kalau dia banding nanti makin tinggi hukumannya kan gitu. Bang, itu dari pihak pengacaranya Aji sempat bilang bahwa ini tuh sebenarnya kasus spontanitas karena itulah karena pengacaranya itu terlalu banyak ngomong, ya hasilnya begitu. Dituntut 5 tahun, dihukum 6 tahun setengah gitu. Jadi jangan banyak ngomong lagi ya, ini melukai, mencederai perasaan Agus gitu. Nah, kebenarin aja kerjanya, sehingga orang biasa kalau dituntut tuh hukuman lebih ringan kan. Sebenarnya nggak perlu pakai pengacara lagi kalau gitu. Kalau udah pakai pengacara hukumannya lebih tinggi ya, tolong introspeksi diri sendiri ya. Jangan lagi ngomong spontanitas, tidak ada pembunuhan spontanitas, tidak ada pembutaan spontanitas. Itu adalah perencanaan, karena bukan seketika tapi direncanakan, dibeli, kemudian naik motor, diserang dan dihajar seperti itu. Ini kan untuk kasus penyiraman Agus sendiri kan bisa dibilang sudah menemukan titik terang ya Bang, dengan jaksa juga sudah memvonis pelakunya tersebut. Nah, tetapi dari pihak dari sisi untuk pengobatan Agus saat ini kan bisa dibilang Agus masih memperjuangkan gitu. Ya, itu sangat mengganggu. Orang yang harusnya membantu gara-gara terpengaruh jadi tidak membantu dan takut membantu. Uang yang sudah dibantu digunakan dan dikuasai oleh mereka yang lagi berproses. Ini sekarang sudah pertarungan antara Agus dan para pengambil atau penahan uang Agus. Gitu. Saya nggak terlibat di sini. Tapi dari Agus sendiri, apalagi ini kan bisa dibilang sudah berjalan cukup lama ya, kali berbulan-bulan. Ya kalian mengertilah, ini kan ribet. Orang dulu menyumbang dalam waktu 1 hari, 1 minggu udah uang. Ini sudah berapa bulan ya? 4 bulan. 3 bulan 4 bulan. 3 bulan 4 bulan hanya sebatas ngejek-ngejek Agus. Masih masih diejek-ejek. Tapi saya yakin gak lama lagi akan terungkap kok semua itu. Akan terungkap dan tertangkap. Apalagi kan sekarang juga masih dalam proses hukum juga ya Bang. Ya. Mungkin seperti apa Bang?
proses hukum. Iya, oh, ya tetap aja akan dipanggil gitu. Silakan berdebat di sana. Soalnya sekarang saya lihat teman-teman itu dia apa, menafsirkan dengan menggunakan analogi logika berpikir sendiri. Nggak belajar sama pengacara, dan pengacaranya juga yang dipanggil pakai itu kan pengacara banyak pengacara abal-abal gitu. Harusnya pengacara abas-abas. Yang abal-abal ya, oke. Jadi apa aja? Bayangkan gini ya, ini penting. Agus ini digugat perdata untuk mengembalikan uang 1,3 miliar. Lawyer-lawyer yang menggugat ya juga melaporkan Agus pidana terkait 1,3 miliar. Kemudian dia menyuruh uang itu diserahkan 1,3 miliar ke NTT. Nah, ini uang udah habis dibagi ke NTT, kemudian gugatannya nggak dicabut-cabut gitu. Kenapa nggak dicabut? Kalau dia cabut, saya minta surat yang mencabutnya mana? Ya kemungkinan bodong semua yang memberi kuasa. Nah, mereka hanya imajiner atau halusinasi menganggap polling itu adalah kuasa gitu. Nah, disinilah keberanian mereka. Dan ini akan kita pidanakan. Hati-hati aja ini pengacaranya, hati-hati gitu. Ya. Dan kita akan buat laporan palsu juga, laporan-laporan pidana mereka. Karena mereka itu hanya sebagian daripada donatur yang dari awal, ya coba lihat, saya itu jarang jadi pengacara yang mundur, tidak pernah, hampir kecuali kalau saya tidak salah ingat ya. Kalau pengacara udah mundur-mundur kayak Alvin Lim Elki, mundur dari Agus, ngapain? Pablo mundur, Erwanto mundur, akhirnya gabung sama. Kalau pengacara itu ya, contoh nih Elki mundur dari Agus, akan kita laporkan Elki ini ya, karena dia mendapat kuasa dari Agus untuk menggugat perdata maupun laporan pidana. Dia mundur pada saat bosnya meninggal gitu. Nah sekarang bosnya meninggal, dia meninggal juga, meninggalkan Agus maksudnya. Nah, tidak boleh. Dan yang menjadi parahnya ini lawyer-lawyer, Agus ini orang buta. Sama aja orang buta dibawa di tengah jalan nyebrang, kemudian ditinggalin di tengah jalan sama dia. Nah, berarti ada pelanggaran kode etik pengacara yang dilakukan oleh mereka. Mereka tidak mampu membiayai. Memang selama ini mereka nggak keluar uang, hanya jemput Agus satu kali, kemudian antar, kemudian kasih makan di kantornya, kemudian ditraktir, dibawa ke rumah sakit. Rumah sakitnya itu nggak ada dokter ahli retina maupun ahli kornea. Kemudian dijanjikan akan ke Singapura, itu belum pernah terjadi gitu. Jadi jangan merasa banyak uang. Kalaupun mereka banyak makan rombongan Elki ini, ya gara-gara mereka rombongan. Itu urusan mereka, urusan makan dan perut mereka gitu. Jadi jangan menyalahkan Agus. Jadi pada saat tanggal 8 mereka tidak datang di pengadilan, mereka datang, kan saya berpikir lawyer itu saya, kantor hukum saya, semua tim pembela kaum lemah. Nah, kemudian Alvin mau bergabung, kita masukin. Tapi setahu saya apakah ada kuasa atau tidak. Pada saat meninggal nggak ada yang konfirmasi ke saya, tiba-tiba untuk kata dia datang. Padahal kalau ada komunikasi, kamu kan lawyer, kamu kan tahu saya kan sama Alvin tim, masing-masing punya surat kuasa yang sama. Kenapa nggak kontak saya? Kenapa baper? Kenapa kalian nggak lapor saya mau sidang tanggal 8? Ya, kenapa nggak daftar kuasa jauh hari sebelumnya? Kenapa lihat kita masuk di situ yang sama-sama memiliki surat kuasa, kenapa langsung pergi? Kenapa nggak nanya sama Agus? Ya alasan kalian ini nggak benar gitu. Ini Alvin masih dalam kedukaan, mereka mencabut-cabut Agus. Ingat ya, Elki ninggalin Agus dalam keadaan Agus buta dan gugatan mereka yang buat. Mereka alasan gara-gara ada lawyer. Mereka tidak punya komunikasi, tidak komunikasi. Itu agak aneh gitu. Nah, kemudian pada saat mereka membawa uang ke NTT, kita sudah ingatkan, bagi oknum, pejabat, ataupun masyarakat jangan menerima gitu. Kalau mereka menggambarkan bersuka duka, sukacita menerima itu salah, tidak mungkin. Jadi hanya mungkin sebagian orang yang menerima gitu. Dan tolonglah dikembalikan barang itu, barang Agus. Kalau udah dibelikan sembako segala macam, kalian bayar aja, nanti uangnya kirim kembali ke Agus. Tulis, misalnya ada yang terima 100.000 dari Denny atau dari Gary, nah, tolong ini uang udah kami terima, kembali lagi uang ke Agus kan. Kalau enggak kan kalian berdosa loh. Masa kalian dalam kesusahan tiba-tiba mengambil atau menikmati uangnya orang juga dalam kesusahan.
Kalau kalian masih susah mungkin rumah, kalau Agus ini nggak juga punya rumah dan juga nggak bisa melihat. Nah, seperti itu. Oke, Bang, ini kan masih terkait dengan donasi yang dialihkan ke RTT. Tadi siang baru saja tuh dari Gary melaporkan apa namanya Jadi gini, semua aku udah aktivitas konsultasi organisasi lalu. Kalau sifatnya donasi itu harus ada izin. Kalau ini bagi saya ini bukan donasi, tapi charity, sumbangan sedekah, anjuran aja. Oleh itu biasa menyangkut orang di dunia walaupun jaraknya dari Sabang Merauke, tapi skopnya kan media sosial. Dan uangnya bukan ditransfer ke yayasan. Ya, yang bisa diutak-atik oleh Kementerian Sosial adalah yayasan. Kebetulan aja Agus ini takut dan merasa diperas saat dulu dia buat laporan karena ditakut-takut sama Gary ini. Gary udah dilaporkan. Nah, dijamin oleh Densu kalau ini uang tidak kembali ke Agus, Densu akan menyikat, mengambil uang itu, sikat, menghajar mereka. Tapi kenyataannya yang disikat juga nih uangnya Agus disikat juga. Nah, nggak tahu Densu mensikat siapa? Apakah Densu akan mensikat dirinya? Apa yang berbuat salah kan mata Tuhan itu tidak salah. Nah, mudah-mudahan orang-orang seperti itu segera mendapat balasan dan terungkap gitu. Kemudian netizen-netizen kotor, netizen-netizen bayaran, netizen buzzer yang menghujat perjuangan kami, mudah-mudahan mereka nggak bisa. Kalau buzzer itu nggak bisa berubah hatinya, nggak ada hatinya. Justru dia itu memang ini adalah industri donasi dan ini mulai terungkap gitu. Tidak ada lawan yang baik menurut saya. Siapa yang lawan dengan saya selalu berlawan dengan orang jahat. Gitu. Jadi siapa yang lawan saya, bagi saya adalah penjahat itu lawan saya. Kecuali baik-baik sama saya baru bukan penjahat gitu. Dan kita buktikan siapa di antara kita yang penjahat sebenarnya gitu. Ya, kalau saya Farhad, kalau bukan penjahat. Oke. Oke, Abang ini kan bisa dibilang kan dulu kan Densu sempat menjanjikan Agus jika ada yang memakai uang donasi tersebut akan diusut. Nah, sekarang dia habisin. Iya. Oh, ya nggak tahu lah. Saya nggak yakin lah. Memang saya bilang kalau berani habis, kalau nggak habis awas saya potong burung, berani nggak kalau nggak? Saya nggak yakin dia habisin. Mana mau ada orang dipotong burungnya hanya gara-gara menghabiskan haknya, bukan haknya orang. Dan Densu itu ya dia bukan perampok. Jadi kalau dia bukan perampok, nggak mungkin dia merampok. Oke? Untuk Densu stop aja dulu nih. Artinya kita lihat dia kan mau ganti. Jadi walaupun Agus laporin, begitu dilaporkan seandainya dia tersangka, dia kan ganti kan, gitu aja kan, simple kok. Cara berpikirnya simple gitu. Kalau dia menang ya, kalau saya sih berpikir, Den, pakai dulu duit lu, nanti kalau lu menang, ganti pakai duit kemenangan lu. Gitu. Atau duit lu pakai 1,3 miliar, duitnya Agus, nanti kalau lu menang ambil. Gitu. Jangan sampai nanti lu pakai, tiba-tiba ganti ngapain? Apa kapasitas lu ganti lu secara bersama-sama, udunan aja. Nah oleh karena itu kita mengatakan, tolong pakai lawyer yang abas-abas, jangan yang abal-abal ya. Kalau yang abas-abas ya kayak grup ini, kamu pembela kaum lemah semua kan, serius kan? Semangat kan? Semangat. Kamilah pengacara yang tidak pernah diganti dan tidak pernah mundur membela Agus. Yang lain udah mundur. Dari orang-orang yang ngaku orang kaya, yang ngaku apa semua, yang ngaku-ngaku yang gabung-gabung idealis pembela kaum lemah udah mundur semua. Bagaimana kawan-kawan Farhad Abbas semua masih tetap setia membela Agus? Setia. Tetap berjuang bersama saya di perahu membela Agus. Setia. Tetap menjadi pembela kaum lemah. Tetap. Nah ini kan luar biasa karena mereka ini tidak dibayar. Mereka siang malam terus membela. Tadi Wawa dengan saudaranya Wawa, anaknya Wawa. Kemarin Agus dibela terus. Ya, jadi kalian semoga diberi kesehatan. Ya. Kemarin sudah jalan-jalan kemana? Ke Bali. Nah, kemana? Singapura. Nah itu mereka sudah mengecek di mana rumah sakit. Agus sudah siap semua. Tinggal nunggu kesiapan Agus untuk berangkat ke Singapura. Oke. Oke, Abang bisa dibilang seberapa optimis nggak sih nih Bang terkait untuk memperjuangkan hak Agus walaupun bisa dibilang tuh sukarela membantu. Bukan, kalau aku nggak ada yang membantu Agus, siapa lagi yang membantu dia? Kan orang berpikir negatif tentang Agus itu.